Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom Jemaat Bethany Miracle Center yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya setiap kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan, salah satu cirinya adalah orang yang selalu suka memuji, memasmurkan semua kebaikan Tuhan, serta menyembah daripada pribadi Tuhan yang ajaib. Nah sekalian, bulan ini kita belajar tentang expand your worship. Bagaimana Tuhan mau agar kita terus meningkatkan pujian kita, penyembahan kita, dan mazmur kita kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari seorang pemazmur, pemuji, penyembah, yaitu Raja Daud. Raja Daud sudah memberikan rahasia buat kita. Bagaimana penyembahan pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menerima yang namanya perkenanan Tuhan. Dan kita sudah belajar minggu lalu bahwa ternyata biarlah semua pujian penyembahan kita naikkan dan kita keluarkan dari hati yang hancur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa hati yang hancur di hadapan Tuhan yang menghasilkan pujian penyembahan sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini saudaraku, kita akan lanjutkan kembali bagaimana Daud itu dari orang yang biasa, dari orang yang tidak terpandang, dari orang yang tidak terkenal, sampai akhirnya hidupnya bisa berubah luar biasa. Bagaimana Daud bisa menjadi seorang pemuji, pemazmur, dan penyembah Tuhan. Bahkan Alkitab menceritakan Raja Daud adalah seorang yang peka mendengar suara Tuhan. Berkali-kali tercatat bagaimana Daud ini punya sebuah ketajaman akan semua kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul dikatakan Daud adalah orang yang mengerjakan kehendak Tuhan pada zamannya. Bagaimana Daud bisa berubah menjadi Raja Israel yang hebat. Ternyata saudara sekalian, kalau kita belajar firman Tuhan, kehebatan Daud, pujian penyembahan Daud tidak lepas dari peranan Nabi Samuel yang berpengaruh kuat di dalam kehidupan Daud. Kata bersama saya, Nabi Samuel. 2, 3. Nabi Samuel. Siapakah Nabi Samuel? Alkitab mencatat bahwa Nabi Samuel adalah seorang pemimpin rohani bagi bangsa Israel yang terkenal keintimannya dengan Tuhan sejak dari masa kanak-kanak. Saya belajar paling tidak ketika pertama kali Samuel mendengar suara Tuhan ketika dia berusia 8 tahun. Anda tentu ingat kisahnya bagaimana akhirnya Samuel pikir bapaknya rohaninya itu Imam Eli yang memanggil dia. Ketika berkali-kali dia mendengar kalimat Samuel, Samuel, Samuel. Dan singkat ceritanya sejak itu Samuel akhirnya mengerti itulah suara Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, Samuel sejak usia 8 tahun dia bergaul intim dengan Tuhan. Sampai Samuel sang nabi itu menutup usia pada usia 90 tahun. Nah saudara sekalian, ternyata ketika Nabi Samuel pada usia 79 tahun, Tuhan memerintahkan agar Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Dan singkatnya di rumah Isai, Samuel akhirnya disuruh Tuhan mengurapi Daud yang masih muda, yang waktu itu berusia 15 tahun. Dan Anda mengerti saudaraku bagaimana akhirnya Samuel mengurapi Daud dengan minyak pengurapan atas perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya pengurapan itulah yang mengubah hidup Daud. Daud menjadi mulai semakin intim dan kenal Tuhan. Dia menjadi pemazmur, pemuji, dan penyembah. Dan akhirnya diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel yang kedua. Nabi Samuel membimbing Daud. Paling tidak saya pelajari sekitar 11 tahun. Samuel membimbing Daud. Justru ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul mertuanya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya Samuel meninggal pada usia 90 tahun. Dengar baik-baik saudaraku. Bagaimana kesuksesan dan keintiman dan semua penyembahan kita menyenangkan Tuhan.
Tidak lepas ketika saudara dan saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Daud pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan ketika Nabi Samuel mengurapinya dengan minyak pengurapan. Nah, itu sebabnya saudaraku, lihatlah betapa pentingnya saudara dan saya menerima pengurapan minyak yang disampaikan pada kita dengan iman. Lihat Alkitab berkata 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Ucapkan bersama saya keras, mengurapi Daud. 2, 3. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Waktu Daud masih usia 15 tahun. Mari kalimat berikutnya, baca sama-sama. 2, 3. Sejak hari itu, kapan sejak hari itu? Sejak Daud diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak pengurapan. Ulang lagi, 2, 3. Sejak hari itu dan apa? Seterusnya berkuasalah Roh Tuhan, Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Inilah yang mengubah hidup Daud. Sejak Daud diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak pengurapan, perubahan dahsyat terjadi. Roh Allah, Roh Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup Daud sejak hari itu sampai seumur hidupnya. Saudara sekalian, saya belajar taat dengan Tuhan, dan beberapa hari ini Tuhan perintahkan untuk hari ini sepanjang hari. Dalam kebaktian ini kita akan urapi setiap saudara dengan minyak pengurapan. Yang setuju, katakan haleluya. Nah, ada orang bilang begini, Pak, ngapain saya harus tunggu hamba Tuhan mengurapi saya dengan minyak pengurapan? Saya kan toh bisa langsung saja sama Tuhan. Oh benar, saudara bisa langsung dengan Tuhan tanpa hamba Tuhan, betul. Tapi maaf kata saudaraku, kalau sampai Tuhan berikan ada orang-orang tertentu yang akhirnya Tuhan pakai dan Tuhan urapi untuk membagikan, mengimpartasikan pengurapan dalam hidup saudara, mari kita terima dengan iman dan dalam kerendahan hati yang mengerti, katakan amin. Orang yang berkata, aku gak perlu hamba Tuhan, aku mau langsung saja sama Tuhan. Maaf kata, sebenarnya ada sebuah kesombongan rohani yang ada dalam hidupnya. Daud dengan rendah hati, dari seorang kanak-kanak yang tidak punya masa depan, sejak dia terima pengurapan minyak, hidupnya berubah. Nah, saudara sekalian, di Alkitab dijelaskan, ternyata ada 3 macam pengurapan minyak. Yang pertama adalah pengurapan minyak bagi orang kusta untuk kesembuhan dan pentahiran. Anda baca di Alkitab ketika orang kusta yang dianggap najis, ketika akhirnya dia disembuhkan, maka dia harus datang kepada imam. Dan akhirnya imam mengurapi dengan minyak untuk dinyatakan dia tahir dan disembuhkan. Dengar baik-baik, kalau saudara nanti maju ke depan, maju bukan kebiasaan, maju dengan iman. Engkau bawa setiap penyakitmu, engkau bawa setiap beban masalah saudara, dan izinkan Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan mujizat serta pertolongannya. Yang percaya katakan haleluya. Ada yang kedua, yaitu pengurapan bagi imam untuk tugas melayani. Lihat bagaimana setiap para imam ketika mau bertugas melayani, maka imam besar mengurapi dengan minyak pengurapan. Itu sebabnya di gereja ini ada sebulan sekali doa pengerja disertai dengan doa pengurapan minyak. So, sekalian jujur, buat apa itu? Supaya Tuhan memberikan otoritas buat kita, Tuhan memberikan kuasa buat kita, serta sebuah mandat agar kita mengerjakan semua pelayanan kita, bukan oleh kuat dan gagah kita, namun oleh karena penyertaan Tuhan. Setuju? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Yang ketiga saudaraku, ada pengurapan bagi seorang raja untuk menerima kuasa, menerima kemenangan, serta menerima yang namanya kelimpahan. Mari nanti ketika engkau maju ke depan dengan iman untuk terima pengurapan minyak, engkau maju dan kau percaya
Bukan cuma saudara mendapat yang namanya mujizat, kesembuhan, serta pertolongan Tuhan atas setiap beban masalah kita. Tapi engkau juga sedang diurapi untuk jadi orang-orang yang melayani Tuhan. Katakan amin. Untuk saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Tapi juga engkau maju dengan iman. Saudara terima urapan Raja. Semua masalah kita taklukkan. Saudara dan saya jadi pemenang. Bahkan Raja akan hidup dalam kelimpahan. Siapa percaya kemiskinan Tuhan bisa ubah jadi kelimpahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Haleluya. Nah itu sebabnya saudaraku. Daud sejak dia menerima pengurapan minyak dari Nabi Samuel. Hidupnya berubah. Ada orang bertanya begini, Pak. Itu kan di perjanjian lama, Pak. Di perjanjian baru mana ada doa mengurapi dengan minyak. Maaf kata, orang yang berkata demikian sebenarnya dia belum belajar Alkitab dengan baik dan jelas. Di perjanjian baru jelas sekali dikatakan pengurapan minyak dengan iman itu Alkitabiah. Coba kita lihat buktinya, Markus 6 ayat 12 sampai ayat 13. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Lalu pergilah mereka, siapa mereka ini? Para murid-murid Tuhan, untuk apa? Diutus, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Itulah berita Injil, berita pertobatan. Ayat 13, yuk baca sama-sama ayat 13. 2, 3. Dan mereka mengusir mertuanya. Jangan saudara. Dan mereka mengusir apa? Menantunya. Jangan saudara. Ulangi 2, 3. Dan mereka mengusir apa? Banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan apa? Minyak. Lihat Alkitab di perjanjian baru menyebutkan para murid-murid Yesus mengoles orang sakit dengan minyak. Dan apa? Dan menyembuhkan mereka. Jadi pelayanan pengurapan minyak itu adalah apa yang Yesus juga perintahkan bagi murid-muridnya. Termasuk bagi saudara dan saya. Katakan haleluya. Satu lagi di perjanjian baru, Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14. Mari baca sama-sama. 2, 3. Kalau ada seseorang di antara kamu yang apa? Sakit. Kata sakit nggak cuma sakit tubuh, bisa sakit dompet, bisa sakit jiwa, sakit apa aja rumah tangganya. Lihat, baiklah ia memanggil para penatua jemaat atau para hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Mereka mendoakan dia serta apa? Mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Kita tidak memberalakan minyaknya. Tapi yang kita imani adalah pengurapan Tuhan atas minyak pengurapan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Bahkan ingat Yesus juga berkata tentang perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Betapa pentingnya supaya kita sebagai para gadis gereja Tuhan mempunyai persediaan cadangan minyak. Nah, saudara sekalian, lihat hidup Daud berubah sejak dia terima pengurapan. Siapa beriman, sejak hari ini kau terima pengurapan, hidupmu akan diubah Tuhan. Kekalahan berubah jadi kemenangan, kemiskinan berubah jadi kelimpahan, kegagalan berubah jadi keberhasilan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Nah, saudara sekalian, yang menarik begini. Daud bisa diangkat Tuhan. Daud bisa mengalami terobosan. Kenapa? Karena Daud ini, saudaraku, menerima pengurapan minyak dari Nabi Samuel. Dan kalau Anda belajar, sebenarnya yang diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak bukan cuma Daud, tapi juga ada banyak yang lain, termasuk Raja Saul. Tapi yang menarik begini saudaraku, kalau saudara belajar, Saul dan Daud sama-sama diurapi Nabi yang sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Nah sayangnya anak-anak kandung daripada Nabi Samuel secara jasmani tidak bisa mewarisi, tidak bisa mengaktifkan pengurapan yang dimiliki oleh bapaknya. Bahkan kalau Anda belajar, Raja Saul juga yang ketika diurapi oleh Nabi Samuel, sempat hidupnya mengalami kedahsyatan, tetapi di tengah jalan dia mengalami yang namanya kemerosotan, dan akhir hidupnya sungguh menyedihkan. Dengar baik-baik saudaraku.
Saul dan Daud sama-sama diurapi oleh minyak pengurapan oleh nabi yang sama. Tetapi hasilnya berbeda. Saya tahu dunia kekristenan minggu kemarin dihebohkan oleh berita berpulangnya 2 orang hamba Tuhan besar Indonesia. Bapak Pendeta Kris Marantika, seorang hamba Tuhan, rektor dari sekolah Alkitab, dan juga penginjil yang akhirnya saudaraku menjadi berkat bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa. Tetapi juga yang heboh adalah berpulangnya Bapak Pendeta Petrus Agung. Dan Anda tahu saudara, saya begitu kaget sekali. Ada teman-teman, ada juga hamba Tuhan lain, ada juga bahkan bukan cuma yang dari Amerika tapi di Indonesia, ada yang akhirnya ada yang telepon, ada jemaat, bukan cuma jemaat saja, ada dari gereja lain, sengaja telepon atau SMS saya, atau WhatsApp saya. Sekedarnya tanya, apa betul berita itu? Saya nggak tahu kenapa mereka tanya kepada saya. Mungkin mereka pikir, ya toh, ini gosip atau betul. Dan sebenarnya saya berharap mereka bertanya untuk tidak jadi bahan gosip yang baru, saudaraku. Dan Anda mengerti, saudaraku, dari peristiwa berpulangnya 2 orang hamba Tuhan besar ini, kita harus mengerti bahwa hidup tidak terukur dari berapa panjang kita hidup. Tapi hidup terukur dari bagaimana makna hidup yang kita tinggalkan buat orang-orang lain yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai hari ini saya mendengar ada begitu banyak orang merasa kehilangan. Saya masih mendengar begitu banyak orang bersaksi hidup mereka mengalami dampak yang besar dari para hamba-hamba Tuhan yang telah berpulang. Nah jujur saudaraku, sebuah pembelajaran yang kita harus mengerti adalah begini. Kapanpun kita bisa mati. Nggak ada orang tahu. Kapanpun bisa mati. Coba lihat kanan kiri sebentar. Kapanpun kamu bisa mati. Ya, lu coba kok takut cuma liatin saya, so. Coba lihat sebelah kanan kiri kanan. Kapanpun kamu bisa mati. Ya, terus ngomong balas, kamu juga bilang saudara. Nggak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya begini. Kalau kita mati, sudah siapkah kita? Kalau kita mati, bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Jujur saudara, melalui peristiwa itu, ketika mendengar bahwa Pak Petrus meninggal, Anda tahu langsung isi saya pegang erat-erat saya. Dan dia berkata, jangan sampai mati lo ya, harus panjang umur. Saya bilang, iya ya. Lalu kemudian dia cium saya cium dia. Saudara. Tapi jujur, kita nggak ada yang tahu. Jujur saudaraku, pertanyaannya begini. Ada sebuah pemikiran di hati saya yang saya yakin saudara sebelumnya bukan sesuatu yang salah. Tapi paling tidak kita harus aware. Bahwa kematian bisa datang kapanpun juga. Sudah siapkah kita ketika kematian menjemput kita? Dan seandainya dalam nama Yesus tidak. Ya toh, tapi saya bisa panjang umur sampai rapture sama-sama. Amin, pengangkatan sama-sama. Tapi seandainya kalau Tuhan panggil saya lebih dulu. Bagaimana dengan gereja ini? Bagaimana dengan pelayanan ini? Sudah siapkah orang-orang di sekitar saya, baik keluarga maupun tim inti di gereja ini, maupun semua pelayan dan jemaat, untuk sungguh-sungguh mewarisi pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan, yang Tuhan percayakan buat kita. So, sekalian itu sebabnya, mari kita belajar, jangan terlambat. Sebuah pepatah yang saya pegang, sukses tanpa suksesor, itu artinya kegagalan. Sukses tanpa menyiapkan calon pengganti, itu sama artinya dengan kegagalan. Tapi saya berdoa demi nama Yesus, biar mulai hari ini keluarga saya mulai hari ini semua tim, para full timer, para part-timer, semua staf inti daripada gereja ini dan semua jemaat, belajarlah mewarisi dengan kuat. Sehingga kapanpun kita berpulang, kita tetap melihat kita akan tetap finish strong dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Yang percaya katakan amin. Katakan amin.
Nah, hari ini saudaraku, saya beri judul khotbah hari ini dengan sebuah kalimat yang lagi ngetren di Indonesia. Rekam jejak Daud. Rekam jejak ini bicara tentang sebuah track record. Atau bagaimana kita bisa belajar dari hidup orang itu. Kalau saudara dan saya mengerti, Daud ini dari orang-orang yang biasa. Bisa diangkat Tuhan jadi orang luar biasa. Dengar, jangan kecil hati. Tuhan yang sama juga bisa ubah hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah, kita belajar dari rekam jejak daripada Raja Daud. Apa yang membuat hidupnya berbeda daripada yang lain? Apa yang membuat hidup Daud berbeda daripada Saul? Waktu saya belajar, tiba-tiba Tuhan mengajari. Paling tidak kita akan belajar hari ini. Ada 4 perbedaan antara Daud dan Saul. Mengapa Daud itu sampai akhirnya bisa mewarisi urapan Nabi Samuel. Sebuah keintiman dengan Tuhan. Kenapa Daud ini bisa mewarisi yang namanya bahkan jabatan raja atas Israel. Bahkan sampai hari ini Daud dikenal oleh orang Israel dan dihormati luar biasa. Perbedaan yang pertama antara Daud dengan Saul. Daud mengejar sumber pengurapan. Sementara Saul hanya sibuk mengejar hasil pengurapan. Hari ini ada banyak orang seperti Saul. Cari Tuhan, yang penting saya diberkati. Cari Tuhan, yang penting saya dipulihkan. Yang penting saya dipakai Tuhan, jadi terkenal, saya jadi orang kaya. Dengar baik-baik saudara. Jangan ulangi kesalahan Saul. Saul obsesi yang dia kejar hanya cuman hasilnya. Beda dengan Daud. Daud yang dikejar adalah Tuhannya yang merupakan sumber daripada pengurapan. Yang mengerti kata amin. Mana buktinya? Lihat Mazmur 20 ayat yang ke-7. Daud berkata apa? Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mari baca sama-sama. 2, 3. Sekarang aku tahu. Ulangi bersama-sama 2, 3. Sekarang aku, pegang dada masing-masing. Aku harus tahu sekarang juga. Ya, kata bersama saya, tidak boleh tertunda. Sekarang juga. Apa itu? Lihat bahwa Tuhan apa? Memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Lihat, Daud berkata orang kalau diurapi Tuhan pasti hidupnya berkemenangan. Katakan amin. Tapi lihat yang dia tahu adalah apa? Bukan soal kemenangannya dulu. Sumbernya siapa? Tuhan. Tidak ada yang amin. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Terus. Dan menjawabnya dari apa? Sorganya yang kudus. Dengan apa? Kemenangan yang kilang gemilang. Tapi lihat yang Daud sadar bahwa bukan kemenangan kilang gemilang yang harus dikejar. Tapi apa? Oleh tangan kanan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala kemenangan dan segala kegilang gemilangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Nah, ini yang berbeda. Saul hanya mengejar yang namanya famous, terkenal. Hanya mengejar jabatan. Hanya mengejar fasilitas dan berkat. Daud yang dia kejar Tuhannya yang merupakan sumber segala-galanya. Lihat bagaimana sejak muda Daud punya kerinduan yang kuat untuk mengenal Tuhan yang dilayani oleh Nabi Samuel. Saya yakin waktu Daud masih muda, dia dengar cerita-cerita orang Bethlehem. Ada nabi yang hebat. Namanya Samuel. Sejak umur 8 tahun sampai sekarang sudah tua. Wih, dipakai Tuhan. Dia peka, tajam. Apa yang dia ngomongin jadi. Daud mulai berkata, Tuhan, pasti Engkau sumbernya. Dan Daud sejak itu mulai belajar main kecapi. Dia mulai memuji menyembah Tuhan. Dia cari Tuhan. Karena dia tahu kalau dia ketemu Tuhan, nanti hasil pasti akan mengikuti. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Contoh begini saudaraku. Hari ini kita lihat bahwa yang namanya gadget, yang namanya elektronik itu sudah canggih luar biasa. Betul saudara? Ya, bahkan kita melihat perkembangan teknologi begitu cepat sekali. Dan kita baru ganti
Epi, kita pakai multimedia yang baru. Dan Anda tahu saudara, beberapa teman sampai berkata, waduh keren banget ya. Dan kemudian saya berkata, yang biasanya banyak orang pakai TV wall, LED, mahalnya bukan main. Tapi sekarang ada teknologi baru dengan proyektor tapi laser. Dan hasilnya kita nikmati. Dan jauh lebih murah daripada kalau beli TV wall. Lalu kemudian saudaraku, belum lagi handphone saudara, iPad, dan kemudian semua gadget saudara. Kita mengenal ada produk Apple, ada produk Samsung, ya kan? Ada BlackBerry, ada macam-macam. Dan Anda tahu sekarang ini canggihnya luar biasa. Bahkan Anda mengerti dari handphone saya bisa kendalikan saudara, yaitu AC yang ada di belakang saya. Apakah saya kedinginan, lalu saya matikan. Apakah saya kepanasan, lalu saya hidupkan. Sambil khotbah saya bisa kendalikan. Bahkan Anda mengerti kan, sistem alarm di rumah kita pun kita bisa kendalikan dari manapun juga. Dari Indonesia, Anda selama ada internet, Anda bisa kendalikan. Lihat betapa canggihnya. Orang kagum dengan produk Apple, orang kagum dengan produk Samsung. Tapi jujur, tidak banyak orang kenal dengan pencipta Apple. Tidak banyak orang kenal dengan pencipta Samsung. Anda tahu saudaraku, tidak banyak orang kenal dengan Steve Jobs. Steve Jobs itu tetangga saya. Nah, kalau saudara bisa kenal siapa Steve Jobs, cara berpikirnya, keberaniannya berinovasi, visinya, mimpinya, saya yakin kalau Anda kenal dia, satu hari sudah bisa buat produk sendiri, bukan Apple, pisang. Atau lebih keren, durian. Keren kan? Merek apa? Durian. Pak, tapi kan Steve Jobs sudah mati, Pak. Bagaimana saya bisa belajar hidupnya? Paling tidak kalau Anda mau tahu dia, sudah bisa cari ke toko buku. Ada banyak buku-buku menuliskan tentang Steve Jobs. Saya juga beli beberapa buku. Saya baca cara pemikirannya. Bagaimana dia berani inovasi. Bagaimana dia berani invest untuk hal-hal yang namanya kemajuan teknologi. Dan akhirnya Anda tahu, saudaraku, kalau kita belajar dari apa yang tertulis tentang kisah hidupnya, minimal itu akan membuat kita kenal dia dan juga akan bisa menghasilkan sebuah produk yang hebat. Dengar baik-baik. Banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab sudah berpulang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Dan ada juga kekasih kita surgawi. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga sejak dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan Yesus? Bagaimana saudara bisa kenal kehidupan dan mengalami impartasi hamba-hamba Tuhan itu? Caranya mudah. Bacalah Alkitab. Selidiki bagaimana hidup Daud. Bagaimana hidup Nabi Samuel. Pelajari sampai engkau merasa benar-benar ngerti dia. Dan engkau akan bisa minta sama Tuhan. Pengurapan yang ada dalam hidup mereka juga ngalir dalam hidup kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Ayo lebih meriah tepuk tangan yang katakan haleluya. Saudara doakan besok pagi saya dengan istri dan ada satu lagi dan juga dari Seattle dan juga dari Washington DC akan ketemu. Kami akan mendarat ke LA dan kami akan pergi ke Azusa Street. Itu adalah tempat di mana Roh Kudus dicurahkan pertama kali sejak sekian tahun setelah gereja mengalami masa kegelapan. Dan itu tepatnya tahun 1906. Dari seorang, saudaraku, orang kulit hitam yang bernama William Seymour. Yang akhirnya ketika dia dalam sebuah Bible study, mereka haus akan Tuhan. Dan pertama kalinya mereka dilawat Tuhan sampai berbahasa roh. Dan Anda tahu apa yang terjadi sampai akhirnya mereka pindah ke sebuah tempat yang bernama Azusa Street. Dan mereka mulai sewa sebuah gudang untuk kebaktian. Itu orang alami lawatan Tuhan. Orang alami yang namanya mujizat, dipenuhi Roh Kudus. Sampai ada seorang wanita yang tidak pernah bisa main piano. Tiba-tiba dilawat Roh Kudus berbahasa roh. Langsung dia dituntun Tuhan ke tempat piano. Langsung dia bisa main dengan indahnya. Sampai sepanjang umur hidupnya.
Dan Anda tahu sampai suatu saat waktu mereka kebaktian, tiba-tiba pemadam kebakaran datang dari kota. Kenapa? Karena dilaporkan oleh banyak tetangga di luar. Mereka lihat api besar di atas gedung itu. Padahal sampai di sana nggak ada api. Yang ada adalah api Roh Kudus yang membakar jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai akhirnya nyebar ke banyak negara, termasuk ke Indonesia. Dan tidak lepas dari pencurahan Roh Kudus yang terjadi 110 tahun yang lalu, dimulai di Azusa Street di California. Nah, saudara-saudara, kami akan datang ke sana untuk apa? Sekali lagi kita berkata, Tuhan, dulu di tempat ini pernah terjadi revival. Dulu di tempat ini pernah terjadi lawatan Tuhan. Kita minta kembali lawatan itu terjadi atas Philadelphia, atas Amerika, atas seluruh bumi. Tepuk tangan yang meriah, amin. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan sudah bernubuat. Termasuk Smith Wigglesworth, seorang rasul dari Inggris yang punya karunia kesembuhan dan membangkitkan orang mati. Dia pernah bernubuat, kalau sampai Azusa Street kegerakan itu, ulang tahun yang ke-110, maka setelah itu akan terjadi gelombang lawatan Tuhan yang besar sebelum Yesus datang kembali. Saya berdoa setelah itu nanti waktu Paskah, kita akan doakan saudara. Sepulang dari tempat itu, saudara kan juga nikmati engkau dilawat Tuhan dengan lawatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Beberapa teman kita yang lain Selasa akan berangkat ke Pensacola, Florida. Untuk apa? Datangi ke sebuah tempat gereja yang sekian tahun lalu pernah terjadi lawatan Tuhan. Sehingga akhirnya jiwa-jiwa dijamah Tuhan. Supaya apa? Kita berdoa. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Kita harus mengerti bukan cuma hasilnya. Tapi kita harus kenal siapa sumbernya, yaitu Tuhan. Contoh lagi saudaraku. Saya ingat satu hari, ada seorang teman yang bilang sama saya, Pak Lukas mau mancing ya di kapal. Iya, mancingnya memang bukan di kapal, naik kapal saudaraku. Ya, di Ocean City, Atlantic Ocean. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Lalu temannya bilang, Pak boleh nggak papa saya ikut? Saya bilang boleh aja. Terus kenapa saya tanya? Dia begini, papa saya tuh hobi mancing Pak. Tapi berkali-kali sudah ikut kapal yang sama. Tapi satu ikan pun tidak dapat Pak. Sampai akhirnya dia merasa, aduh berkali-kali sudah bayar mahal nggak dapat. Akhirnya karena dia dengar saya, dalam tanda kutip, rekam jejak saya di Facebook. Memperlihatkan hasil ikan yang besar-besar di kapal itu. Lalu dia berkata, boleh nggak ayah saya ikut? Saya bilang boleh. Beberapa teman yang belum pernah mancing juga ikut. Dan apa terjadi? Di kapal itu sebelum berangkat, saya adakan SOM, bukan School of Ministry, sekolah orientasi memancing. Saya ajari begini karena sudah tua, gini caranya. Cara ngikatnya kailnya begini. Kailnya pun juga harus dibengkokkan sedikit dengan tang, supaya kalau nyangkut ke mulutnya ikan yang gede, nggak sampai lepas karena agak bengkok. Cara masang umpannya begini nggak boleh cuma satu, kalau satu turunnya ke bawah itu lama. Kasih 2, 3, cepat turun ke bawah. Jadi rebutan ikannya daripada pemancing-pemancing sekapal. Oh gitu ya, Anda tahu apa? Ternyata beberapa teman juga saya ajari, begitu saudaraku, sampai malam itu mulai mancing. Tiba-tiba saya kaget, itu dapat lebih banyak dari saya saudara. Sekian banyak. Dan saya dengar dia senangnya bukan main. Itu semua ikan besar-besar sekian puluh ekor. Dia bawa pulang. Saya berkata, apa ini semua bisa dimakan sama keluarga Nggak tahu, pokoknya ini saya foto, saya tunjukkan sama keluarga. Ini kebanggaan saya saudara. Dan yang menarik adalah apa saudara? Akhirnya saudara, dia sekarang saya dengar sering datang ke kapal itu tanpa ngajak saya. Mancing sendiri. Tapi bagi saya kebahagiaan. Kenapa? Jauh lebih penting mana? Menerima ikan hasil pancingan atau saudara saya ajari bisa mancing sendiri. Sudah dengar? Kalau engkau dengar firman, kalau engkau dengar kesaksian orang lain, jangan cuma puas, hebat ya, dahsyat ya. Kalau cuma berhenti begitu, itu bukan kekristenan sejati. Kekristenan sejati, saudara ketemu Tuhan sendiri dan engkau juga akan nikmati yang namanya hal yang penting. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Daud berkata, satu hal yang ku minta kepada Tuhan ialah, yang ku ingini ada apa? Diam di rumah Tuhan. Untuk apa? Menyaksikan
bukan cuma mendengar. Bukan cuma mendengar cerita, tapi menyaksikan. Kata bersama saya, menyaksikan. 2, 3. Menyaksikan itu artinya apa? Ngalami sendiri kemurahan Tuhan. Dan apa? Menikmati baitnya. Orang yang betul-betul mengalami secara pribadi. Saudara dan saya harus kejar Tuhan sumber berkatnya. Tuhan sumber pengurapannya. Percayalah kalau engkau ketemu Tuhan, engkau dapat segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa perbedaan antara Daud dengan Saul? Yang kedua, Daud itu takut kehilangan Tuhan. Tapi berbeda dengan Saul. Saul takut kehilangan dunia. Inilah yang membedakan kenapa Daud berbeda. Karena Daud takut ditinggalkan Tuhan. Berapa banyak kita nggak pernah takut kehilangan Tuhan. Nggak pernah takut tidak disertai Tuhan. Nggak pernah takut kalau sampai nggak ngerasakan hadirat Tuhan. Ah, biasa aja. Yang penting saya masih bisa kerja. Yang penting saya masih bisa cari uang. Hati-hati saudaraku. Saul itu takut kehilangan dunia. Akibatnya apa? Justru dia kehilangan segala-galanya. Lihat Daud berkata apa? Mazmur 51 ayat 13. Lihat Daud berkata apa? Janganlah membuang aku ya Tuhan dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus. Yaitu roh kudus daripadaku. Lihat bagaimana Daud begitu takut sampai ditinggalkan Tuhan. Daud begitu takut sampai kehilangan Tuhan. Sementara Saul tidak. Raja Saul tidak takut ditinggalkan Tuhan. Yang penting bagi dia tidak ditinggalkan rakyat. Lihat bagaimana Raja Saul begitu ketakutan ditinggalkan rakyat. Waktu musuh mulai datang, Nabi Samuel belum datang, mezbah korban bakaran belum dipersembahkan. Dan Alkitab berkata Raja Saul melancangi tugas daripada Nabi Samuel yang membuat hidupnya ditolak Tuhan. Kenapa? Bagi Daud berbeda, takut ditinggalkan Tuhan. Bagi Saul takut ditinggalkan rakyat. Raja Saul takut kehilangan jabatan raja. Makanya dia mau membunuh Daud. Dia mengejar Daud. Kenapa? Dia takut kehilangan kejabatan raja. Tapi Daud takut kehilangan Tuhan. Raja Saul takut kehilangan harga diri. Takut kehilangan dunia. Tetapi tidak takut kehilangan Tuhan. Ini yang menyedihkan. Hari-hari ini berapa banyak orang tidak takut kehilangan Tuhan. Yang dia takutkan kehilangan kerjaan, kehilangan harga diri, bahkan tidak rela melepaskan dosa. Yang penting apa? Dia mengalami kenikmatan. Mari saudaraku, jangan pernah pegang apapun juga yang membuat kita kehilangan Tuhan. Mulai hari ini, mari kita punya ketakutan. Jangan sampai Tuhan tidak sertai kita. Supaya benar-benar kita dapat yang namanya perkenanan Tuhan. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Isi saya sampai dengan agak pelinang air mata, pegang erat saya. Jangan sampai mati ya. Saya bilang iya. Jaga kesehatan ya, iya. Makanya saya kelihatan agak kurus 10 kilo. Tapi jujur, suatu saat kita bisa ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Suatu saat apapun yang di dunia itu sementara. Tapi jangan sampai engkau kehilangan Tuhan. Yang mengerti kan amin. Bagi Daud, Tuhan engkau boleh ambil apapun. Engkau boleh ambil kerajaanku. Engkau boleh ambil uangku. Engkau boleh ambil apapun. Jangan ambil engkau dari hidupku Tuhan. Dan inilah yang benar. Kalau engkau dapatkan Yesus, engkau dapat segala-galanya. Sudah? Ada banyak orang tidak rela melepaskan dunia. Tidak rela melepaskan dosa. Tapi nggak pernah takut kehilangan Tuhan. Ada seorang pemuda datang sama pendeta. Pendeta, saya tahu rokok itu dosa pendeta. Tapi bagaimana caranya pendeta? Saya bisa menghilangkan kebiasaan merokok. Lalu pendeta berkata, sangat mudah sekali. Kamu dengar pemuda. Semudah membalikkan telapak tangan. Semudah itu pula engkau lepas dari rokok. Wih, pemuda ini berpengalaman. Loh pendeta,
ajarin saya dong. Asal syaratnya kamu mau nuruti apa yang saya ucapkan. Apa yang saya perintahkan. Kalau kamu setuju, baru saya ajari. Saya sepakat. Benar? Apapun yang saya ajarin, kamu lakukan. Iya pendeta. Oke, dengar baik-baik. Cara lepasin rokok gampang. Semudah membalik telapak tangan. Maksudnya apa pendeta? Mulai hari ini, setelah saya doakan kamu untuk lepasin rokok. Setiap kali ada keinginan untuk merokok kembali, baliklah telapak tangan. Biasa rokok yang asapnya dan apinya menghadap ke orang lain. Dan yang ada sponnya menghadap ke dirimu. Mulai hari ini balik telapak tanganmu. Begitu engkau mau ingin merokok, putar balik. Yang ada apinya menghadap kepada kamu. Kamu pasti akan segera lepas dari rokok. Gitu pendeta. Siap pendeta. Dia pulang. Sekian hari kemudian. Dia bilang, telepon sama Bapak. Pendeta, hebat, dahsyat pendeta. Loh kenapa? Saya sudah lepasin rokok pendeta. Oh ya? Bisa pendeta. Tapi mohon maaf pendeta. Saya minta izin tidak ke gereja 2 minggu. Loh kenapa? Bibir saya bonyok semua pendeta. Jangan pertahankan dosa. Jangan pertahankan yang lain. Yang penting jangan kau ditinggalkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga. Perbedaan antara Daud dengan Saul adalah apa? Daud menjaga kemurnian hatinya. Sementara Saul membiarkan hatinya kotor. Ini yang berbeda. Saudara sekalian, kalau engkau mau sungguh-sungguh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, belajarlah jaga kemurnian hati kita. Kenapa saudaraku? Inilah alasan Tuhan mengangkat Daud. Dan saya percaya ini juga akan menjadi alasan Tuhan mengangkat saya dan saudara. Yaitu apa? Lihat Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilih Tuhan Daud hambanya. Diambilnya dia Daud dari antara kandang-kandang kambing domba. Memang cuma seorang gembala domba. Ayat 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkan Tuhan dia. Tuhan angkat Daud. Untuk apa? Menggembalakan Yakub umatnya. Dan Israel milik Tuhan sendiri. Ayat 72. Ini rahasianya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Iya Daud menggembalakan mereka Israel dengan apa? Baca keras dengan apa? Ketulusan hatinya, kemurnian hati. Terus, dan menuntun mereka dengan apa? Kecakapan atau kecerdasan tangannya. Yang Tuhan lihat pertama kali bukan soal kecerdasan, ketangkasan tangannya, kehebatan Daud. Yang Tuhan lihat pertama adalah apa? Betapa hati Daud tulus dan murni. Terus kalian ingat Nabi Samuel sampai nyaris terkecoh. Di rumah ayahnya Isai. Dia pikir kakak Daud yang tinggi gede ganteng Eliab ini dia yang dipilih Tuhan. Tuhan tegur, tidak. Manusia melihat yang di depan mata. Tapi aku Tuhan lihat hati. Yang lain semua lewat. Sampai akhirnya Daud yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat kemurnian, ketulusan hati Daud yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sempat bicara sekian jam dengan Pak Ahok. Waktu itu beliau masih wakil gubernur. Dan dari ngobrol sekian lama di kantor beliau, di Balai Kota Jakarta. Satu yang saya tangkap, ini orang tulus. Ini orang bersih hatinya. Dia cerita tentang firman. Dia cerita apa yang Tuhan kerjakan. Dia cerita banyak hal. Lalu saya lihat ini orang tulus. Dan orang tulus, orang murni hatinya. Tidak banyak kelicikan. Hatinya murni, percayalah Tuhan akan angkat hidup kita yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan mari kita sepakat. Kalau banyak orang berkata sekarang Ahok itu orang baik. Saya yakin kebaikannya karena hatinya tulus. Katakan amin. Mari kita sepakat.
kita jadi teman Ahok. Katakan bersama saya teman Ahok. 2, 3. Supaya siapa yang melihat rekaman ini dari Indonesia tahu kita BMC temannya Ahok. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tapi ada banyak orang bilang begini. Hati saya penuh kepahitan pendeta. Hati saya penuh kekecewaan. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Buat saya sebel. Buat saya marah. Buat saya emosi. Buat saya benci. Maaf. Kalau engkau selalu berkata demikian, saya marah, saya kecewa, saya benci, saya dendam, gara-gara dia jahat, gara-gara dia kurang ajar, gara-gara pasangan saya tidak hormati saya. Dengar baik-baik, maka saudara cuman bermental korban. Engkau akan menjadi victim dari setiap situasi dan keadaan, dan engkau yang rugi sendiri. Alkitab tidak mengajar kita jadi victim atau jadi korban keadaan. Gara-gara dia jahat, kita jadi benci. Gara-gara dia begitu, kita jadi marah. Dengar baik-baik, saudara akan jadi korban dan kau tidak akan pernah berkemenangan. Yang Tuhan ajar, jaga kemurnian hatimu. Orang boleh berbuat apapun juga, tapi saudara tetap berkata, aku tidak mau simpan pahit, aku tidak mau marah, aku mau belajar jaga kemurnian hatiku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kata bersama saya tidak boleh jadi korban keadaan. 2, 3. Kata bersama saya tidak boleh jadi korban orang lain. 2, 3. Kata bersama saya harus jadi pemenang. Karena yang bisa menentukan adalah diri saya sendiri. Daud dilukai banyak orang. Daud disakiti, dikecewakan banyak orang. Tapi lihat, Daud tetap murni hatinya. Saudara, saya ingat November yang lalu, waktu retreat Thanksgiving, waktu Pak Gilbert lagi khotbah lucu-lucunya. Orang ketawa, saya juga terpinggal-pinggal. Langsung saya mendadak ambil handphone saya. Saya mau rekam. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa dapat berkat. Walaupun akhirnya memang direkam oleh tim multimedia kita, tapi saya mau upload yang pendek-pendek, paling 30 detik, 1 menit. Waktu saya rekam, tiba-tiba saya kaget, baru ngerekam berapa detik, macet. Loh, kok berhenti? Saya coba lagi, rekam lagi, sementara itu momen yang penting, ketawa semua, saya terekam, loh macet lagi. Saya panik, ada apa ini? Kok nggak bisa untuk rekam? Akhirnya saya lihat tulisan peringatan. Memorinya full. Wah, lalu saya kemudian coba lihat ada tulisan harus delete sebagian. Saya coba lihat ke library-nya. Waduh, banyak foto-foto. Sudah sekian lama handphone itu sejak awal. Banyak klip-klip, film-film. Dan Anda harus tahu ya, itu bukan cuma yang kita rekam loh. Saudara sekarang kalau punya WhatsApp, ada di grup atau orang lain kirim foto maupun klip film tanpa engkau harus save, otomatis ke save atau tersimpan di dalam handphone saudara. Makanya nanti kalau ada orang kirim pornografi, delete langsung. Loh, ada amin. Nanti kalau saya periksa handphone saudara, lu kok banyak yang pornografi? Saudara berkata, ini dikasih orang Pak, bertobat sama-sama. Amin. Tadi ketika saya lihat, waduh, banyak yang enggak penting-penting. Banyak yang orang kirim di WhatsApp, masuk semua. Sudah tahu enggak? Itu momen penting. Khotbah lagi bagus. Saya sibuk dilitin satu-satu. Begitu saya delete sekian banyak, saya pikir sudah cukup. Saya coba rekam. Sekian detik, macet lagi. Sudah tahu enggak? Akhirnya selesai session, saya menyesal. Tahu gitu, tiap hari saya periksa. Tiap malam sebelum saya tidur saya periksa. Ini enggak penting, hapus. Fotonya jelek, hapus. Fotonya kelihatan gemrot, hapus. Gitu. Fotonya kelihatan hidungnya miring, hapus. Gitu. Ini film enggak bagus, hapus. Ini film enggak penting, enggak hapus. Ya. Dan kalau setiap hari saya hapus, saya tidak akan pernah kehilangan momen penting yang saya bisa abadikan. Handphone itu juga gambaran hati kita. Setiap hari ada banyak kita merekam hal-hal yang buruk. Perkataan orang yang menyakitkan hati. Sikap orang yang menyebalkan. Pertanyaannya, kau biarkan terus di hati dan pikiranmu.
dan lama-lama hang, error. Satu hari kalau sudah meledak, lihat, ada istri kalau sudah hang, error, mengerikan sekali. Suami dicincang-cincang. Kenapa? Dan dia berkata, itu. Mari kita belajar tiap hari. Delete di handphone saudara. Gambar tidak penting, hapus. Video tidak penting, hapus. Demikian juga tiap hari sebelum kau tidur. Perkataan orang itu menyakitkan. Dalam nama Yesus, aku delete, aku hapus dengan pengampunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Daud menjaga kemurnian hatinya. Ada seorang dari Jepang bernama Dr. Masaru Emoto. Dia menuliskan sebuah buku dari hasil penelitian dan dia seorang ahli di dalam soal kesehatan. Dengan judul buku The Healing and Discovering the Power of the Water. Dia menyelidiki dari air yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dengan minum banyak air yang sehat dan juga bisa orang itu mengalami yang namanya pemulihan kesehatan. Tapi yang menarik dari banyak buku yang dia tulis, kalimat tentang di buku itu tentang gunanya minum air putih yang sehat. Tapi ada beberapa bab yang dia tulis begini. Betapa pentingnya menjaga suasana hati kita. Saya bacakan saudara ya. Dia tulis begini, yang pertama, marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imunitas tubuh kita menjadi lemah selama 6 jam. Lihat, kalau saudara marah sama orang, 5 menit aja. Kekebalan tubuh saudara merosot 6 jam. Makanya begitu gampang sakit. Yang kedua, dia catat. Dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan kekebalan tubuh kita jadi mati. Bukan cuma 6 jam loh, mati. Tidak berfungsi. Dan dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, stroke, pendarahan, atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, dia berkata, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita akan mengalami gangguan pencernaan. Lihat, kalau orang stres, seringkali pencernaannya nggak baik, ya kan? Langsung mulai sakit perut dan buang-buang air. Kenapa? Stres. Tanda-tanda orang stres itu begitu. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir akan banyak hal, maka kita akan mudah terserang penyakit nyeri bahu dan nyeri di pinggang. Bayangin saudara, ini bukan orang Kristen loh, tapi dia meneliti bahwa kalau orang khawatir terus nyeri bahu, nyeri pinggang, obatnya bukan cuma pijet, obatnya jangan khawatir. Tidak ada yang amin. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Lihat, kalau orang gampang tersinggungan, akibatnya apa? Dia akhirnya susah tidur. Apalagi? Berikutnya, jika kita sering mengalami kebingungan, confused, bingung, maka dengan mudah akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika orang sering membiarkan diri takut berlebihan, maka akan mudah terkena penyakit ginjal. Lihat, suasana hati berpengaruh dengan kesehatan kita. Jika kita sering berpikir buruk, berprasangka buruk, negative thinking, maka dengan mudah terkena yaitu penyakit sulit pencernaan. Jika orang mudah emosi, cenderung pemarah, maka akan mudah terkena penyakit hepatitis. Jika kita sering menjadi orang yang sombong, tidak peduli orang lain dan lingkungan, maka berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Jika kita sering menganggap mudah atau meremehkan semua persoalan, maka bisa mengakibatkan penyakit diabetes. Yang ke-12, jika kita sering mengalami kesepian, merasa sendiri, sepi, dengan mudah mengalami penyakit demensia senilis, berkurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh.
Jika sering bersedih dan merasa selalu rendah diri, minder, dengan mudah akan terkena penyakit leukemia atau kanker darah putih. Tapi Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pegang darah masing-masing, jaga hati. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa perbedaan antara Daud dengan Saul? Yang keempat, Daud menghormati pemimpinnya. Sementara Saul menghormati dirinya sendiri. Karena waktu kalau Anda baca, suatu saat ketika Saul sedang mengejar Daud, Daud sembunyi dengan anak buahnya dalam gua. Dan tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Saul karena semalam diajak makan oleh orang Indonesia, makan rujak cingur. Saul mulai mencret, agak stres. Kayak tadi, iri dan dengki, kepahitan sama Daud, mulai kena pencernaan. Maka apa yang terjadi? Saul cari gua. Untuk apa? Untuk pelepasan. Dan gua itu gelap, Saul mulai masuk dan dia mulai pelepasan di gua. Tiba-tiba Daud dan anak buahnya yang di dalam gua. Dan Anda tahu gua itu tidak ada ventilasi udara. Gua cuma satu lubang. Angin dari luar masuk ke dalam. Jadi bau aroma itu masuk ke dalam. Semua Daud dan anak buahnya tutup hidung semua. Bau rujak cingur. Tiba-tiba anak buah Daud berkata, ini waktunya Tuhan menyerahkan musuhmu. Hajar dia. Apa yang Daud lakukan? Dia bilang pada anak buahnya, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Tidak patut kita berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud cuma potong ujung jubahnya daripada Saul. Itu pun Alkitab berdebar-debar hati Daud. Anda tahu? Ini bukan karena jantung. Karena dia nervous. Bayangkan. Padahal Daud tahu persis Saul sudah ditinggalkan Tuhan. Sudah tidak diurapi Tuhan. Saul dirasuk setan. Daud sejak muda main kecapi di depan Saul. Anda tahu, ini orang spesial. Waktu Saul selesai pelepasan dan dia mulai jalan keluar gua. Alkitab berkata Daud keluar. Dia panggil dari belakang. Anjing lu. Enggak. Itu kalau kita. Dia panggil apa? Tuanku Raja. Bayangin. Lalu Saul noleh. Lihat Daud pegang potongan jubahnya. Alkitab berkata, Daud sujud di depan Raja Saul. Respect, hormat akan membuat peninggian dan pengangkatan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di gereja ini saya ajarkan, jangan mudah menghina orang, menjelekkan orang. Daud adalah seorang yang berbeda dengan yang lain. Karena Daud itu, lihat dia hormati ayahnya, pemimpinnya. Walaupun bapaknya Isai membuang dia. Daud menghormati Raja Saul. Walaupun dia tahu begitu jahat. Daud menghormati Nabi Samuel. Walaupun pertemuannya tidak sesering yang kita duga. Tapi dengar, pepatah Cina kuno berkata, orang yang tahu diri dan tahu berterima kasih dan tahu menghormati pemimpinnya, orang itu satu hari akan mencapai lebih besar daripada pemimpinnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang suka menghakimi pemimpinnya, orang yang suka menjelekkan dan menghina, bahkan suka berontak. Dengar, gak ada orang sukses karena berontak. Tapi ketika kita belajar hormat kepada otoritas kita, satu hari Tuhan angkat hidup saudara dan hidup saya. Kesimpulannya apa? Responi dengan benar pengurapan Tuhan yang kita terima. Sama seperti respon Raja Daud yang berbeda dengan yang lain.
Siapa mau ngalami yang namanya warisan rohani luar biasa? Angkat tangan saudara. Kata bersama, saya mau Tuhan. 2, 3. Apa yang harus berbeda dari itu kita? Baik, baca sama-sama 4 hal ini. Semua baca 2, 3. Daud mengejar apa? Sumber pengurapan. Saul mengejar apa? Hasil pengurapan. Kejar Tuhan, sumber pengurapan. Yang kedua, Daud takut kehilangan Tuhan. Saul takut kehilangan apa? Dunia. Mari kita kejar Tuhan, jangan sampai Tuhan tinggalkan kita. Yang ketiga, baca sama-sama 2, 3. Daud menjaga kemurnian hatinya. Saul membiarkan hatinya kotor. Jangan mau jadi korban keadaan dan korban orang lain, tapi sudah jadi pemenang. Yang keempat, Daud menghormati pemimpinnya. Saul menghormati dirinya sendiri. Saya tahu Tuhan ada tempat ini, dan saya tahu Dia akan bagikan pengurapannya buat kita. Sekali lagi, saya dan istri, kami hanya manusia biasa. Tapi paling tidak ada otoritas yang Tuhan beri. Hari ini kau maju dengan iman. Dan kau terima pengurapan imam, raja, dan kesembuhan bagi orang kusta. Siapa mau ngalami itu?